Kulihat ke bawah, di mana tanganku berada. Keduanya benar-benar hitam. Aku tidak bisa merasakan jari jemariku, dan setelah itu tangan ini akan hilang juga. Saat itu, aku merasa terpuruk, tidak utuh. Tapi tanpa kusadari, kutukan ini menjadi kekuatan terbesarku. Namaku Tilly Loki, dan ini ceritaku. Kesadaranku datang dan pergi. Kulit belang-belangku berwarna biru dan abu-abu. Mataku pucat, perlahan tertutup. Sembari ambulans bergegas, tanda vitalku memicu alarm satu persatu, tapi yang bisa mamaku lakukan hanyalah menunggu. Menunggu untuk melihat apakah aku dapat melewati malam itu dengan selamat. Aku baru 15 bulan. Satu malam di Januari 2007, mamaku terbangun oleh suara merintih dari ruang bayi. Suhu tubuhku tinggi, tapi aku ada di masa sedang tumbuh gigi. Jadi mama memberiku sirup paracetamol dan menidurkanku lagi. Tapi beberapa jam kemudian, aku merintih lagi. Saat mama mengangkatku, aku sakit. Mama membawaku ke tempat tidur bersama papa dan dirinya agar mereka bisa mengawasiku dari dekat. Pagi harinya, mama menyadari bahwa pernafasanku mulai aneh dan menelepon dokter saat itu juga. Di ruang tunggu, aku duduk di pangkuan mama, tidak bisa mengangkat kepalaku dari dadanya. Dokter memeriksaku, melihat ke telinga dan berkata, "Ah, ini dia masalahnya, infeksi telinga. Pergilah ke apotek, beli ibuprofen anak, dan ia akan baik-baik saja dalam 48 jam. Mamaku bernafas lega. Kami mengambil obat, tapi aku tidak membaik dalam 48 jam. Aku hampir tidak selamat." Nenekku sedang mengganti popokku saat tiba-tiba di balik bajuku ia melihat lebam yang cukup banyak. Ia syok. Nenek memegangku dengan lembut dan perlahan, tapi sekarang aku terlihat seakan habis dipukuli. Beliau memanggil mama. Saat mama melihat lebam-lebam itu, kepalanya terasa berat. Ini jelas-jelas bukan infeksi telinga, tapi apa ini? Normalnya, mama akan melakukan apa saja untuk melindungi bayinya dari luka. Tapi bagaimana ia bisa menahan apa yang ada di dalamku? Mama lari mengambil telepon dan menelepon ambulans. Kami berada di ruang gawat darurat dan ditemui 10 dokter. Setelah mereka memeriksaku, mereka membawa mamaku duduk dan memberitahunya bahwa aku memiliki penyakit berat, Septicemia meningococcus strain B, suatu infeksi bakteri di otak dan sumsum tulang belakang. Mereka kemudian mengatakan pada mama kata-kata yang tidak ingin didengar semua ibu. Aku tidak punya banyak waktu. Mama melihatku sambil berair mata dan ia merasa ini semua hanya mimpi. Mama mulai mual dan meminta maaf untuk itu. Dokter mengatakan itu adalah reaksi normal. Kemudian, papa tiba. Seakan berita itu tidak cukup buruk untuk mama, ia harus menyampaikannya pada papa. Tilly, ia tidak akan bisa melewatinya. Tapi papa menatap mama dan berkata, "Tidak, ia bisa. Ia Tilly. Ia memakan semua sayurnya dan ia anak kecil yang bahagia dan positif. Tidak akan. Tidak mungkin." Aku bengkak, pucat dan lebam menutupi seluruh tubuhku. Dokter memberitahu orang tuaku, untuk membantu menaikkan kondisi agar aku bisa selamat, tubuhku butuh istirahat. Mereka akan menenangkanku dan membuatku tetap hidup dengan bantuan mesin. Orang tuaku memelukku dan berbisik padaku untuk terus berjuang dan terus mendengarkan suara mereka. Kemudian, dokter membuat keputusan besar. Mereka akan memindahkanku ke rumah sakit Newcastle General, di mana aku akan dipantau oleh para ahli di bidang meningitis. Mereka menaikkanku ke ambulans, di mana aku membutuhkan transfusi di sepanjang perjalanan. Orang tuaku tidak diizinkan untuk menemaniku di ambulans, walaupun mereka juga memberitahu bahwa ada kemungkinan aku tidak selamat dalam perjalanan ke rumah sakit. Mama menatap mata para medis dan memohon padanya untuk menjagaku. Para medis berjanji ia akan melakukan yang terbaik. Orang tuaku bergegas ke rumah untuk merapikan barang-barangku, karena tidak ada kepastian berapa lama aku akan dirawat di rumah sakit.
Sebesar apapun usaha Mama menyangkalnya, ia sendiri dipenuhi rasa bersalah dan takut. Mama tidak dapat berhenti memikirkan masa depanku. Bagaimana ia harus mengirimkan undangan ulang tahun dan kartu ucapan Natal tanpa namaku di dalamnya. Mama berusaha menguatkan dirinya. Tidak ada lagi pikiran negatif. Itu tidak membantu. Mulai saat ini, pikirkan yang positif. Mama mengambil beruang teddy kecil berwarna krem milikku yang ia beli saat aku lahir, dan mereka pergi menuju rumah sakit tanpa tahu apakah aku selamat atau tidak. Saya punya kabar baik, Tuan dan Nyonya Loki. Putri Anda bertahan dalam perjalanan. Apa kalian ingin melihatnya? Orang tuaku dipenuhi kelegaan. Ia bertahan. Ia pasti mendengarkan kita saat berkata untuk terus berjuang. Tapi kegembiraan mereka berubah menjadi keterkejutan saat mereka menuju ranjang dan melihatku terbaring begitu kecil dan tidak berdaya dengan dikelilingi banyak mesin dan selang di tubuhku. Semakin dekat, semakin itu terlihat buruk. Kondisiku memburuk. Aku memiliki bengkak dengan bercak septik kimiar berwarna anggur merah di seluruh tubuhku. Aku tidak terlihat seperti manusia. Mereka terus menanyakan pertanyaan yang sama. Apa ia akan selamat? Dan mendapatkan jawaban yang masih sama. Kami tidak tahu. Selama 4 hari, orang tuaku hanya bisa duduk di sampingku dan berdoa. Esok paginya, seorang dokter ahli datang melihat Mama dan tersenyum. Ia memberitahu semuanya bahwa aku membaik, bahwa tubuhku merespon antibiotik, dan bahwa aku memiliki kekuatan luar biasa karena aku berjuang melawan. Semua menangis bahagia. Mama terduduk di lantai, lega, lelah, dan bersyukur. Tapi, kata dokter itu, penyakit ini benar-benar merusak tubuhnya. Kita tidak pernah tahu kapan hingga semuanya benar-benar selesai. Ada kemungkinan ia akan harus diamputasi. Biasanya berita ini tentu akan membuat orang ketakutan. Tapi saat itu, dokter boleh mengatakan apa saja pada orang tuaku. Mereka mendapatkan kembali anak mereka. Apapun yang terjadi nanti bisa diatasi. Dengan kondisiku yang stabil, Mama dan Papa akhirnya bisa pulang dan beristirahat. Telepon berdering dengan kabar baik. Ia baru saja membuka matanya, kata perawat. Apa Anda ingin menemuinya? Mama dan Papa berlari secepat yang mereka bisa. Di sanalah aku, masih terhubung dengan mesin dan kulitku berwarna ungu dan coklat. Tapi mataku terbuka lebar, melihat sekeliling seakan bertanya-tanya di mana aku. Apa Anda ingin memeluknya? Tanya perawat itu pada Mama. Oh, tentu saja, jawab Mama. Dan bersama kami duduk di kursi perawat berpelukan. Inilah yang kubutuhkan dalam hidupku. Aku tidak butuh yang lain, kata Mama. Cukup keluarga dan anakku yang sehat. Saat aku sudah cukup kuat, aku dipindahkan dari ruang perawatan ke ruang pemulihan. Hal ini cukup membuat stres orang tuaku karena perubahan dari yang biasanya dijaga oleh perawat setiap waktu menjadi mereka yang harus melakukan semuanya selagi aku berusaha pulih. Sangat sulit bagi mereka melihat kondisiku, dan walaupun mereka sudah melakukan semuanya dengan benar, aku masih terkena infeksi lanjutan yang membuatku harus melakukan transfusi ke-10. Mereka kebingungan dan ketakutan. Jika aku membaik, kenapa hal ini terjadi? Berminggu-minggu berlalu sejak aku terkena septikemia meningococcus, tapi aku masih belum bicara, atau tersenyum, atau menunjukkan emosi apapun. Aku hanya berbaring di ranjang menatap tangan kerasku yang menghitam, berusaha mempelajarinya. Mungkin menyadari untuk pertama kali bahwa itu akan tidak berguna. Kami akhirnya diizinkan pulang, tapi kami diberitahu untuk datang beberapa minggu ke depan untuk amputasi. Mama sedang membacakan cerita manis untukku dan kakakku di ruang tamu ketika ia menyadari ada benda hitam kecil di sofa kremnya. Berpikir itu hanya kotoran, Mama mengambilnya dan seketika terkejut. Itu jariku. Dokter sudah memperingatkannya bahwa saat tubuh memulihkan bagiannya, terkadang hal itu akan membuat beberapa bagian terlepas. Tapi tidak ada yang siap untuk melihatnya secara langsung. Mama berusaha untuk tidak menarik perhatian. Ia menggenggamnya di tangannya sampai ia selesai membacakan buku, kemudian memasukkannya ke kantung plastik dan membawanya ke rumah sakit. Di ruang pemeriksaan, jari yang lain lepas saat mereka berusaha melepas celana dari kakiku. Mamaku bertanya, apa yang harus kulakukan dengan jari-jarinya? Oh, buang saja di tempat sampah. Tempat sampah?
Itu bagian tubuh anaknya. Beberapa hari kemudian aku kembali ke rumah sakit untuk amputasi. Orang tuaku berdiskusi dengan ahli bedah agar mengamputasi langsung dari bagian pergelangan daripada meninggalkan sebagian jari atau tangan. Itu keputusan yang tidak mudah. Dokter memberi kami waktu sendirian. Mama menatapku. Hatinya hancur. Aku masih sangat kecil namun sudah melewati banyak hal. Mama mendekapku dan berjanji. Ia berjanji aku akan baik-baik saja. Bahwa suatu hari nanti ia akan mengembalikan tanganku. Ahli bedah pun kembali. Sudah waktunya. Mereka mendorongku menjauh untuk operasi, meninggalkan mama dan papa lagi tanpa bisa apa-apa. Berjam-jam berlalu. Apa yang membuatnya begitu lama? Apakah memang seperti ini? Mamaku bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertahan tanpa tangan. Bagaimana aku bisa hidup mandiri? Bagaimana aku bisa menyeduh tehku dan memegang teko air panas? Mata mama dan papa bertemu. Masing-masing dari mereka memiliki begitu banyak pertanyaan di benaknya hingga tidak berani mengungkapkannya. Apakah itu penting? Apakah aku akan selamat dari operasi? Mereka menggenggam tangan satu sama lain dengan erat, berpegangan satu sama lain, berpegangan pada harapan. Thank you so much for watching part 1 of my story, and make sure to tune in to part 2 to see what happens next and how I became the person I am here today. Thank you so much for all of your support.